Hi, welcome back to TOEFL Club. Kita mulai dari sebelumnya, di video-video sebelumnya kita sudah bahas tentang simple sentence ataupun satu kalimat. Contohnya di sini ada they ate rice. Nah, satu kalimat artinya ada satu subjek dan ada satu verb. Jadi hanya satu kalimat, inilah disebut simple sentence. Di video sebelumnya kita bahas yaitu simple sentence. Kali ini kita akan mulai bahas compound sentence dan complex sentence. Apa artinya compound sentence? Ini two independent sentences. Jadi ada dua kalimat independen di sini, dan kalimat independen itu adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Contohnya, he likes chicken rice, so he always buys it. Dan di sini ada konektor ya, ada konektor so. Seperti biasa ada subject verb untuk setiap kalimat dan ada subject verb untuk setiap kalimat. Ini satu independent sentence, ini juga satu independent sentence. Dan yang ketiga ada complex sentence. Complex sentence itu adalah one independent and one dependent sentence. Nah, independent itu bisa berdiri sendiri, sementara dependent sentence itu atau dependent clause sering disebut itu tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya di sini, I learn English because I like it. Di sini I learn English adalah sebagai independent sentence-nya atau main clause sering disebut kalimat utama. Dan because I like it ini adalah dependent clause-nya atau dependent sentence. Dan ada juga konektornya di sini ya. Konektornya adalah because. Dan di clause juga ada subjeknya, ada subjek I, ada verb like. Dan di sini juga ada subjek I, ada verb learn. Dan kita lihat, nah ini adalah pembahasan coordinate connectors and adverb clause connectors. Apa itu coordinate connectors? Coordinate connectors itu adalah termasuk compound sentence ya. Konektornya itu ada and, but, so, or, yet. Di sini ada 5. Biasanya disebut fanboys, tapi yang paling umum itu dipakai ini adalah 5 ini ya. Contohnya, my mom is cooking and my father is watching news. Nah, di sini kita perhatikan terlebih dahulu konektornya apa. Ada konektor, harus ada konektor ya. Ada konektor and, dan sebelum konektor itu ada koma. Untuk setiap konektor ini berlaku. Jadi kalimat pertama ada independent sentence dan kalimat kedua ada independent sentence. Ada subjeknya, ada verbnya. Di sini juga ada subjeknya, ada verbnya. Itu untuk coordinate connectors ya, sama untuk semuanya, sama untuk semua konektornya. Dan untuk adverb clause connectors ini termasuk complex sentence. Jadi complex sentence konektornya apa aja? When, until, because, since, if, although, etc. Masih banyak lagi sebenarnya. Di sini ada contoh, the teacher left the class when they came. Jadi ini adalah dependent sentence-nya. The teacher left the class. Dan when they came ini adalah adverb clause. Jadi mulai konektor when, si,
Ini dikatakan adverb clause. And subjeknya ada they, and came ada verb. Dan ini juga bisa dibalik ya. Kalau dia dibalik seperti ini. When they came, the teacher left the class. Kalau dibalik, ketika dependent clause-nya atau adverb clause-nya duluan, kita harus ada koma di sini. Oke. Penjelasan singkat mengenai coordinate connectors and adverb clause connectors. Sekarang kita akan bahas soal-soal yang 10 tadi. Oke. Number 1. Most species of heliotropes are weeds. Blank of them are cultivated. Kira-kira jawabannya apa? So the answer is B ya. But some of them are cultivated. Kenapa bisa B? Karena di sini ada kalimat pertama atau dependent sentence pertama, dan di sini kita membutuhkan konektor but dan some of them, itulah subjek untuk dependent yang kedua ataupun independent yang kedua, kalimat yang kedua. Some of them itu subjeknya, are cultivated itu verbnya. Jadi kenapa tidak bisa some? Kalau kita pilih some tidak ada konektornya. Kalau kita pilih C, dia sudah ada konektor ya. Kita butuh coordinate connector. Dan some species ini, kalau dia some species tidak ada juga konektornya. Dan some species of them tidak cocok. So the answer is B. Number 2, jawabannya adalah the President of the US appoints the cabinet members. Blanks appointments are subject to Senate approval. Jadi di sini jawabannya adalah A, B, C, or D. Jawabannya adalah D ya, delta. Kenapa? Di sini juga kita membutuhkan konektor dan their appointments itu sebagai subjek yang kedua. R adalah verbnya. Di sini yang kalimat pertama sudah lengkap, ada subjeknya, the president, and the verbnya appoints. Okay, next. Number 3. The answer is, jawabannya adalah bravo ya. If ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere, it is generally blocked. Ini juga sama. If sampai atmosfer ini adalah kalimat pertama. Ini pembahasan adverb clause. If adalah konektornya. Jadi konektornya di depan, kita harus ada koma di sini. It is generally blocked itu adalah kalimat utamanya. Jadi it adalah subjeknya, is blocked itu verbnya untuk kalimat yang kedua ya. Dan yang keempat, the answer is the charter for the Louisiana Lottery was coming up for renewal. Kalimat pertama. So the answer is A, B, C, or D. Jawabannya adalah C ya. So the lottery committee spared no expense in the fight to win renewal. Yang kita butuhkan di sini adalah konektor so dan subjek the lottery committee. Verb yang kedua itu adalah spare. Kalau yang pertama itu sudah lengkap, the charter subjeknya, verbnya adalah was coming up. Next, number 5, the answer is C, although. Di sini kita membahas adverb clause. Although a tornado spins in a counterclockwise direction in the northern hemisphere, it spins in the opposite direction in the southern hemisphere. Subjeknya itu a tornado, verbnya spins. Jadi ini konektor. Kalau ada konektor, kalau tidak ada, itulah kalimat utamanya atau main clause-nya. It itu subjek, spins verbnya. Number 6. Kalau nomor 6 ini jawabannya adalah, kita lihat thunder occurs as. Nah, as di sini konektor. Di sini udah ada kalimat utama thunder subjek and occurs verb. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah subjek dan verb. Jadi ada subjek di sini ya, ini D. An electrical charge ini subjeknya dan passes ini adalah verbnya. So the answer is D. Kenapa passes? Karena ini singular ya. Karena ini satu. Next, number 7. The answer is D, in that.
Among human chromosomes, the Y chromosome is unusual in that. In that ini juga konektor ya. Ini sama artinya dengan because atau since biasanya. So, kita butuh konektor. Subjek yang pertama adalah the Y chromosome, verbnya itu is. Dan subjek yang kedua adalah most of the chromosome. Does not participate. Okay, go on number 6. The answer is A. During the Precambrian period, the Earth's crust formed, and life first appeared in the seas. Di sini yang kita butuhkan apa? Yang kalimat pertama ini sudah lengkap. Apa ini? Ini adalah prepositional phrases ya, ada preposition during dan ada object of preposition di sini. Jadi ini bukan subjek. Subjeknya itu the Earth's crust dan verbnya formed. Jadi yang kedua kita ada konektor N dan subjeknya life dan verbnya itu adalah appear. Nah, jadi kita butuhkan di sini adalah A. Life first appeared. Number 9, as its name suggests, di sini jawabannya A, B, C, or D. The answer is bravo, B. Kenapa? Kita udah ada kalimat pertama di sini ada konektor S. Jadi inilah adverb clause-nya. Its name subject-nya suggest itu verb. Dan untuk main clause-nya atau kalimat utamanya, kita yang butuh di sini verb ya, focus. Dan pasangan focus itu biasanya on. Jadi the Prairie Wetlands Resource Center focuses on. Kenapa is? Karena di sini singular, center. On the protection. Kenapa tidak bisa A? Kalau A ini double subject, jadi karena itu ya subject, focusing itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada to be. Kalau ada ing, to focus on ini bukannya itu infinitive, bukan sebagai verb. Oke, next number 10. Nomor 10 ini jawabannya adalah jawabannya adalah D, R2. Some spade in the Maltese Falco and Rick Blaine in Casablanca are two of Humphrey Bogart more famous roles. Jadi di sini yang kita butuhkan adalah are, verb. Are two of Humphrey Bogart's more famous roles. Jadi ini bukan pembahasan konektor dan adverb clause konektor ya. Ini kita mencari verb di sini. Ya memang untuk mengerjakan soal TOEFL itu harus kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa yang pertama yang harus kita cari adalah subjeknya dan yang kedua verbnya. Itu yang terpenting. Jadi subjeknya di sini apa? Di sini ada some spade and Rick Blaine. Nah, jadi ada dua orang berarti plural. Dan yang kita butuhkan adalah are untuk plural. Kenapa tidak bisa A? Nah, di sini udah ada subjek, jadi dia itu double subject. Kalau B tidak ada verb, C juga tidak ada verb. Jadi sangat mudah ya untuk mengerjakan soal TOEFL. Kalau kita bisa menentukan mana subjek dan mana verb. Tapi diperlukan yang namanya latihan yang tekun dan konsisten. Okay, I think and I hope you get all right. Kalian dapat semua jawabannya benar. Oke, ini jawabannya kalian bisa lihat lagi supaya lebih yakin. Oke, kalau sudah lihat jawabannya, saya ada latihan untuk teman-teman. Ada 5 soal. Kalian bisa kerjakan 5 soal ini. Ini nomor 1 dan 2. Nomor 3 dan 4. Nomor 5. Oke? Jadi kalian bisa pause jika videonya terlalu cepat, dan setelah kalian kerjakan, kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar dan juga bisa langsung chat saya. Jadi kalau kalian sudah selesai kerjakan, nanti kita akan membahas sampai tuntas supaya teman-teman semakin mengerti untuk mengerjakan soal TOEFL dan pada akhirnya teman-teman bisa mendapatkan skor yang tinggi. Oke?